Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega proyek pembangunan Neom City di Arab Saudi tampaknya sudah dimulai dikerjakan. Kota yang digadang-gadang akan menjadi kota abadi impian putra mahkota Muhammad bin Salman ini menghabiskan dana sebesar 7,1 kuadriliun. Banyak orang percaya bahwa dengan dibangunnya kota ini merupakan kemunculan dari tanda-tanda akhir zaman yang telah terjadi di tanah Arab. Dan lebih mengejutkan lagi, kota ini dikatakan akan menjadi kota yang dihuni oleh fitnah terbesar di akhir zaman, yaitu Dajjal. Seberapa hebat sebenarnya kota ini sehingga bisa memunculkan begitu banyak konspirasi dan kontroversi? Dan benarkah kota ini ada kaitannya dengan hadis Nabi SAW pada 1400 tahun silam tentang tanda-tanda hari kiamat? Selengkapnya hanya di #TV. Arab Saudi merilis proyek ambisius untuk membangun gedung pencakar langit kaca senilai 1 triliun dolar sepanjang 120 km melintasi pesisir pantai, gurun, dan pegunungan. Mega proyek yang banyak menuai kritikan ini digadang-gadang bakal jadi negara dalam negara yang dirancang sebagai kota pintar futuristik yang didukung energi bersih tanpa emisi karbon. Kota ini direncanakan akan selesai pada tahun 2030, meskipun para ahli mengatakan butuh waktu 50 tahun untuk bisa menyelesaikan misi ambisius MBS ini. Proyek ini juga diperkirakan dapat menampung hingga 9 juta orang. Namun dengan tingginya yang mencapai hampir 500 meter, proyek ini juga dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Meskipun proyek-proyek ini memiliki tujuan yang baik dalam hal pelestarian lingkungan, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga mencerminkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Pangeran Muhammad bin Salman tetap bertekad melanjutkan proyek-proyek ambisius ini meskipun mendapat penolakan. Namun, tanggapan masyarakat terhadap proyek-proyek tersebut tetap beragam, dengan beberapa pendapat sebagai upaya modernisasi dan pengembangan negara, sementara yang lain mengkritiknya sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai keislaman. Selain Neom City, MBS juga telah mengesahkan pembangunan pusat kota modern terbesar di dunia di ibu kota Riyadh. Pusat kota itu merupakan proyek teranyar perusahaan pengembang murabba baru yang didukung dana investasi publik Arab Saudi. Proyek yang dipimpin langsung MBS itu terletak di antara Jalan Raja Salman dan Raja Khalid di barat Laut Riyadh dan ditargetkan selesai pada tahun 2030 juga. Bangunan yang terdiri dari 104.000 hunian, 9.000 kamar hotel, lebih dari 980.000 meter persegi ruang retail, ada pula 1,4 juta meter persegi ruang kantor, 620.000 meter persegi aset rekreasi, serta 1,8 meter persegi ruang fasilitas komunitas. Salah satu yang menarik adalah pembangunan The Mukab. Ini adalah bangunan berbentuk kubus setinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter. Mukab ini sendiri akan mencakup sebuah menara di atas landasan spiral. Sebuah struktur yang menampilkan luas lantai 2 juta meter persegi juga akan menjadi tujuan perhotelan premium, termasuk atraksi retail, budaya, dan wisata. Proyek gila MBS lainnya adalah pembangunan Laut Merah Pulau Surga. Proyek Laut Merah sendiri telah mendapatkan kontrak bernilai miliaran rial yang diberikan karena terus maju dengan konstruksi. Proyek ini akan terdiri dari 50 resort, menawarkan hingga 8.000 kamar hotel dan lebih dari 1.000 properti hunian di 22 pulau dan 6 lokasi daratan. Destinasi ini juga menampilkan ngarai gunung, gunung berapi yang tidak aktif, dan situs budaya dan warisan kuno. Dalam akhir zaman ini, proyek-proyek ambisius ini memicu perdebatan dan refleksi tentang arah peradaban, keberlanjutan lingkungan, dan interpretasi terhadap ramalan tentang akhir zaman. Apa yang terjadi hari ini kepada Arab Saudi sebenarnya sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW berabad-abad silam, di mana Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah,
siapa yang engkau maksudkan? Orang yang hidup pada zaman yang dulunya miskin, pengembala ternak, tidak memakai alas kaki dan bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Nabi SAW pun menjawab, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpah ruah, hingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakat itu, dan sehingga tanah Arab menjadi subur, makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai. Namun, apakah benar kota Neom City akan menjadi tempat persembunyian Dajjal? Hal ini tidak ada yang mengetahuinya, karena tidak pernah ada sumber yang mengatakan bahwa Dajjal akan menempati suatu wilayah di kawasan seperti Neom City. Ada beberapa pendapat lain yang mengatakan bahwa letak persembunyian Dajjal adalah sebuah tempat di Madinah yang bernama Kingdom Place, yang berdiri megah berada persis di suatu bukit Jabal Habsi. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kelak pada akhir zaman nanti, Dajjal akan terus menyerang umat manusia hingga sampai pada kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, meskipun Dajjal tidak sampai masuk ke dalamnya, kota Madinah diguncang gempa sebanyak 3 kali. Padahal Madinah tidak pernah mengalami gempa sejak Rasulullah SAW memasuki kota Madinah di kala hijrah hingga saat datangnya Dajjal di depan gerbang Madinah. Imam Ibnu Hajar pernah meriwayatkan dalam kitabnya bahwa di kala Dajjal tiba di Madinah, semua manusia munafik, fasik dan kafir berhamburan keluar menuju Dajjal di sebuah bukit. Rasulullah SAW bersabda, Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang pintu, yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Dalam kitab Sharah Sahih Al-Bukhari, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terdapat sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah karena kesuciannya. Sampai di sini dulu video kita. Silahkan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.